Anda kembali lagi bersama saya Syafina Sasyar di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks dengan tema Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dan Telkomsel. Pemirsa, selanjutnya telah hadir di studio bersama kami Bapak Alfian Manulang selaku Vice President Data Solutions Telkomsel yang akan memberikan paparan tentang Unleashing the Full Potential of Digital Financial Transformation in Indonesia. Dan untuk selanjutnya kami akan mempersilahkan kepada Bapak Alfian. Silahkan Pak Alfian untuk paparannya. Terima kasih Mbak Syafinas. Baik, pemirsa semua, saya Alfian Manulang, saya dari PT Telkomsel sebagai Vice President Data Solution. Saya akan memaparkan tentang Unleashing the Full Potential of Digital Transformation in Indonesia through Telkomsel Ecosystem. Baik, saya mulai. Jadi mengenai Telkomsel, seperti yang pemirsa sudah ketahui bahwa Telkomsel adalah leading telecommunication provider di Indonesia. Kita sudah ada di pasar selama 27 tahun, ya. Dan kami dengan tagline kami yang baru adalah buka semua peluang. Kami ingin banyak membuka peluang buat seluruh masyarakat Indonesia dan bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Jadi dengan 3 strategi yang saat ini kita punya, pertama adalah menyediakan digital connectivity, digital platform, dan juga digital services. Nah, apa yang kita punya saat ini adalah aset yang sangat berharga yang bisa dimanfaatkan oleh ekosistem di Indonesia. Pertama, kami memiliki network infrastruktur yang sangat besar, ada 225.000 lebih BTS kita, dengan BTS 4G lebih dari 200.000, dan 2.000 lebih BTS USU yang bagian dari komitmen kita untuk melayani daerah tertinggal, terjauh, dan terluar dengan populasi sekitar coverage 96%. Lalu kedua yang tidak ada kalah pentingnya adalah bagaimana saat ini Telkomsel memiliki 170 juta pelanggan sebagai aset kami dengan 120 juta pengguna mobile internet dan juga lebih dari 250.000 outlet reseller kami. Dan juga kami juga memiliki ekosistem di mana Telkomsel dimiliki oleh Telkom Indonesia dan juga Singtel. Nah, produk dan layanan yang kami miliki adalah pertama digital connectivity. Di situ kami memiliki baik itu Telkomsel pasca bayar dan juga Telkomsel prabayar. Dan juga ada layanan-layanan lain seperti Telkomsel Orbit, di mana ini bagian dari home broadband dan juga layanan 5G yang tahun lalu sudah kita luncurkan, dan Telkomsel video, musik, dan games. Nah, di digital platform dan digital service kita memiliki baik yang melayani seperti advertising. Di situ kita punya digital advertising, kita juga punya Tisur Tadex. Lalu untuk financial services kita memiliki seperti Telkomsel Pay Later, Telkomsel Klop, lalu juga Telkomsel Ready, link aja, bagian dari Telkomsel, dan juga ada games, ada juga edtech, di mana education dan melalui kunci, dan juga health tech melalui Vita, dan layanan entertainment lain sebagainya. Lalu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, kita melihat bahwa banyak opportunity yang bisa di-create. Tapi kita melihat bahwa saat ini banyak tantangan atau challenges-nya. Pertama, bahwa saat ini berdasarkan data World Bank G20 Financial Inclusion Indicator tahun 2021, bahwa masih ada 52% di mana orang yang masih belum memiliki financial account. Dan 23% baru sekitar jumlah orang yang sudah pernah melakukan digital payment, menerima digital payment, bahkan untuk yang mengirim itu lebih rendah lagi. Hanya 18% yang memiliki kredit dari formal institution, dan sekitar 59% medium small enterprise yang memiliki semacam financial account. Nah, ini bisa kami melihat bahwa dengan aset Telkomsel kita dan kemajuan teknologi kita punya peran yang bisa kita bawa untuk membantu mengatasi masalah ini. Lalu sebagai operator terbesar, pertama Telkomsel melihat opportunity, bukan hanya itu, tapi juga kami melihat
kami mempunyai kewajiban atau obligasi untuk mengurangi gap financial inclusion ini. Apa peran kami? Pertama, kami dengan 170 juta pelanggan menjadi semacam gate untuk menjangkau para target market tersebut, di mana satu, kita memiliki yang namanya posisi role-nya Telkomsel sebagai embedded finance proposition, di mana ada beberapa aplikasi yang tidak selalu related dengan finansial, tapi ini adalah aplikasi yang selalu dipakai oleh pelanggan Telkomsel, dan layanan services finansial itu bisa di-embedded atau ditempelkan di situ. Seperti My Telkomsel dengan lebih dari 33 juta users, link aja registered lebih dari 85 juta, lalu ada Telkomsel Club, Telkomsel Ready, lalu untuk segmen UKM ada 90% usahaku dan juga Digipos. Lalu di sisi teknologi, kita memiliki posisi sebagai open finance proposition, di mana ini adalah sebagai open finance atau open banking, di mana Telkomsel akan menjadi semacam hub untuk menjangkau pelanggan kita. Dan tentunya Telkomsel akan berpartner untuk layanan financial institution yang ingin menjangkau target market melalui pelanggan Telkomsel ini sendiri. Lalu apa yang bisa kami bawa di Telkomsel ini? Pertama, bahwa dengan coverage kami yang sangat luas ini, kita memiliki dua benefit atau competitive advantage. Pertama, terhadap end customer, di mana customer bisa menjangkau produk offering yang lebih baik itu untuk layanan perbankan, multi-finance, dan juga peer-to-peer lending, dan juga layanan yang lebih aman dan compliant terhadap regulasi, dan juga offer produk yang sangat jelas dan clear. Lalu kedua, terhadap financial institution, apa yang kita provide adalah tadi, aset kami yang 100 juta pelanggan, dan kita bisa menyediakan satu implementasi yang sangat mudah dengan Open API, yang artinya akan meningkatkan return on investment di dalam melakukan akuisisi customer. Lalu apa yang bisa di-provide oleh Telkomsel? Pertama, Telkomsel memiliki telco big data bisnis. Di situ di mana saya nge-lead bisnis ini. Pertama adalah apa yang kita bisa berikan adalah dengan telco big data, kita bisa melakukan assessment terhadap orang-orang yang memang sebelumnya tidak terjangkau. Nah, dengan approach dengan telco big data ini, kita bisa mendapatkan tiga hal. Pertama adalah karakter. Dengan telco credit insight ini, artinya kita bisa tahu apakah satu pelanggan ini akan memiliki kemampuan bayar atau tidak, dan juga default rate yang mungkin akan bisa disesuaikan dengan tiap financial institution. Kedua, mengenai capacity atau capability dengan segmen dari social economic statusnya, dan juga collateral. Artinya di mana dia tinggal, kita bisa tahu dengan location verification. Ini semua bisa didapatkan dengan kita sebut dengan Open API teknologi. Dan ini akan membantu financial institution dalam menjangkau target marketnya, dan juga untuk customer atau masyarakat yang akan mendapatkan fasilitas financial services. Baik, sekilas itu presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Safinas. Menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Bapak Alfian. Kita bisa lihat bagaimana dan betapa besar ekosistem yang dimiliki oleh Telkomsel dan kesiapannya menyambut transformasi digital di Indonesia. Segera kami akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya, namun jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, dan juga Telkomsel. Tetap bersama kami.